إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله الغفور التواب الذي وعد المستغفرين بجزيل الثواب وجعله أمانا من العذاب نحمدك يا الله حمد الشاكرين ونستغفرك استغفار المستغفرين ونلجأ إليك لجوء المضطرين اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد saudaraku muslimin a'azzani Allah wa iyyakum sebaik-baiknya nasihat yang didengar oleh seorang muslim dan diwasiatkan dalam setiap kesempatan adalah ajakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesulitan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya rizki dengan cara yang tidak dia sangka. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berusahalah untuk mendekat kepadanya. Berjihadlah di jalannya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum. Dalam khutbah kita yang singkat ini, kita akan berbicara tentang pentingnya istighfar. Istighfar yang dalam bahasa Arab artinya adalah talabul maghfirah, memohon pengampunan. Ini adalah salah satu ibadah yang paling penting yang kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk memperbanyaknya. Barangkali dari kita akan yang bertanya, kenapa kita diperintahkan untuk selalu beristighfar? Maka beberapa poin berikut ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa harus istighfar? Kenapa harus selalu istighfar? Yang pertama, saudara sekalian, dikarenakan istighfar adalah bagian dari inti dakwah para rasul. Para rasul dalam dakwahnya selain menyerukan tauhid, mereka juga menekankan pentingnya beristighfar kepada Allah. Di antara ucapan para rasul yang menyuruh kepada umatnya untuk beristighfar adalah ucapan Nabi Nuh alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada mereka, mintalah ampun kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. "Wastaghfiru rabbakum wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih." Dan mintalah ampun kalian kepada Rabb kalian, thumma tubu ilaih, kemudian bertabatlah kepadanya. Termasuk di antaranya adalah dakwah Nabi Saleh alaihi salam, wa ila thamud akhahum salihah, kepada kaum Thamud Allah mengutus saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Faqal ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain Allah. Allah adalah yang menciptakan kalian dari tanah, wasta'marakum fiha, dan menjadikan kalian sebagai penghuni bumi. Fastaghfiru, maka mintalah ampun kepada Allah, thumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Ini adalah dakwah para rasul agar kita sebagai umat memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istighfar adalah akhlak, ciri, kebiasaan, karakter para nabi dan orang-orang saleh. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiru." Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya. Fa inni astaghfirullah fil yaumi akthar min mi'ati marratin. Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dalam satu hari lebih dari 100 kali. Dalam riwayat lain akthar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Ini adalah kebiasaan para nabi, dan yang paling depan adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah mensifati hamba-hambanya yang saleh, orang-orang yang imannya baik. Salah satu sifat mereka adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka adalah orang-orang yang ketika mereka melakukan dosa atau berbuat aniaya terhadap diri mereka, mereka segera ingat Allah lalu memohon ampun karena dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita tentu berharap bisa mencontoh akhlak dan kebiasaan para rasul. Kita tentu berharap berada di dalam barisannya orang-orang salih, dan istighfar adalah jalannya. Jalan agar kita berada di dalam barisan para nabi dan orang-orang saleh. Yang ketiga, istighfar adalah salah satu ibadah yang paling Allah cintai. Itulah kenapa Allah mengqadarkan hamba-hambanya diqadarkan berbuat salah, diqadarkan berbuat dosa. Karena ada hal yang Allah cintai, ada hal yang Allah senangi dari orang-orang yang berbuat dosa. Apa itu? Istighfarnya mereka, taubatnya mereka. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku di tangannya, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Andai kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan menghilangkan kalian. Wala jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah taala fayaghfiru lahum. Lalu Allah akan mendatangkan sekelompok kaum yang mereka berbuat dosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah taala dan Allah mengampuninya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sangat beruntung bagi orang yang di hari kiamat dia menjumpai dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Istighfar adalah salah satu ibadah yang paling Allah cintai. Maka kita raih cinta Allah dengan memperbanyak istighfar. Kemudian saudara sekalian, sebagai hamba yang lemah, yang banyak kekurangannya, banyak dosanya, kita menyadari sehari-hari kita banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat. Bahkan bila ditimbang antara maksiat dan amal soleh kita, lebih banyak maksiat kita, lebih banyak dosa kita. Dosa-dosa ini saudara sekalian, apabila Allah tidak mengampuni, ini akan menjadi sebab terjadinya banyak musibah, terjadinya banyak bencana, baik yang menimpa seseorang secara khusus maupun menimpa orang banyak. Dan jalan kita untuk selamat dari akibat dosa-dosa ini adalah istighfar. Adalah istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Semua musibah yang menimpa diri kalian itu karena kesalahan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan banyak kesalahan yang Allah maafkan. Sehingga kita yang tidak tertimpa musibah jangan berpikir saya lebih baik daripada yang terkena musibah. Karena banyak dosa-dosa yang kita lakukan, Allah tidak menghukum kita dengan musibah karena dosa itu. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rawjatani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Engkau selagi selalu berdoa dan berharap kepadaku, aku pasti akan mengampuni semua dosamu dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, andai dosamu sampai ke langit, thumma astaghfartani, lalu engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak akan peduli berapapun dosanya. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, andai engkau datang dengan dosa yang sekira bumi, kira-kira sebesar bumi, kira-kira seberat bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik sedikit pun, maka aku akan datang dengan pengampunan yang sekira bumi untukmu. Saudara sekalian, siapa dari kita yang tidak berdosa? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak salahnya, banyak salahnya. Tidak hanya bersalah, enggak, banyak salahnya. Wa khairul qatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah dia bertobat. Allah Subhanahu wa taala paling senang dengan tobat hamba. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan taubat hambanya daripada senangnya seorang laki-laki dia sedang berada di tengah padang pasir, di tengah gurun yang luas. Semua perbekalan ada di atas untanya. Pada saat dia beristirahat, dia tidur sebentar, dia bangun, ternyata untanya tidak ada. Dia cari kemana, ke sana kemari, tidak dia temukan. Akhirnya dia putus asa, dia tidur sambil menunggu mati datang. Begitu dia tidur sebentar, dia bangun, ternyata tali untanya ada di dalam genggamannya. Karena bahagianya, karena senangnya, dia sampai salah berucap, Allahumma ana rabbuk, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Karena senangnya dia sampai dia salah berucap begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih senang dengan taubatnya hamba daripada laki-laki tadi. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh adalah taubat
kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, kita ini hamba yang lemah. Sementara dalam kehidupan banyak sekali masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, kebutuhan-kebutuhan yang kita membutuhkan jalan keluar dari itu semua. Padahal kita lemah. Kita tidak bisa mendatangkan kemanfaatan untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain, kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah maha kaya dan kalian semua adalah orang-orang yang fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua adalah orang-orang yang membutuhkan kepada Allah. Saudara sekalian, masalah-masalah yang kita hadapi di dunia, yang menimpa kita di dunia, kesulitan-kesulitan yang menimpa kita di dunia, seandainya bukan karena Allah yang menolongnya, bukan karena Allah yang menghilangkannya, niscaya kita tidak akan bisa selamat keluar dari kesulitan itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan istighfar sebagai jalan yang beliau ajarkan agar kita mendapatkan pertolongan, bisa keluar dari semua bentuk kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazama al-istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajah." Barang siapa yang membiasakan istighfar, lazama, selalu beristighfar, dia selalu beristighfar, ja'alallahu lahu kulli hammin farajah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesusahan. Wa min kulli dhaikin makhraja, dan jalan keluar dari segala kesulitan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rizki dari sekiranya dia tidak menyangkanya. Saudara sekalian, hadis ini memang hadis dhaif secara sanad. Akan tetapi secara makna yang terkandung dalam hadis ini dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain, baik itu ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ucapan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Nuh berkata kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum, memohonlah ampun kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah sangat Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah pasti mengutus langit, memerintahkan langit dengan hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah akan membantu kalian, memberikan kalian tambahan harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai." Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa anastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah," dan agar kalian memohon ampun kepadanya dan bertobat kepadanya, maka Allah akan memberi kalian kesenangan dengan kesenangan yang baik. Ini sama dengan Allah membebaskan kita dari semua bentuk kesulitan, dari semua bentuk kesusahan. Saudara sekalian, yang terakhir, kita ini termasuk dari kelemahan kita, kewajiban-kewajiban ringan yang Allah bebankan kepada kita, ibadah-ibadah ringan yang Allah perintahkan kepada kita, kenyataannya tidak bisa kita tunaikan dengan baik. Salat kita tahu sendiri bagaimana salat kita, baik itu salat sunnah maupun salat wajib. Puasa kita tahu bagaimana puasa kita. Maka ketika kita selesai mengerjakan ibadah, kita selalu diajarkan untuk mengucapkan apa? Istighfar. Ketika kita baru selesai dari salat, kita salam, "Assalamualaikum warahmatullah." Assalamualaikum. Apa yang pertama kali kita ucapkan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kenapa, saudara sekalian? Kita diajari untuk menyadari sebaik apapun ibadah yang kamu lakukan masih kurang, masih tidak sama seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah, saudara sekalian, beberapa hal yang menunjukkan pentingnya istighfar bagi kita. Dan inilah salah sedikit jawaban
sebagian jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Hadza wa sallu wa sallimu ala nabiyyikum wa qad umirtum bidzalika fi kitabi rabbikum wa qala jalla wa ala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu